Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita udah masuk ke materi terakhir ya, yaitu upaya mengatasi kerusakan akibat pencemaran. Nah, karena Miss udah ngasih tahu tentang jenis-jenis pencemaran apa aja, perubahan lingkungan itu kayak gimana, bahan-bahan pencemar itu apa, dan dampaknya akan seperti apa. Nah, karena di lingkungan kita sudah memang tercemar, berarti di sini bukan upaya untuk mencegah lagi, tapi upaya untuk mengatasi. Upaya mengatasi kerusakan akibat pencemaran. Oke, yang pertama di sini ada namanya menerapkan gaya hidup berkelanjutan atau kita sebutnya sebagai sustainable lifestyle. Jadi maksudnya adalah ini tuh merupakan gaya hidup. Gaya hidupnya itu dia peduli terhadap lingkungan dan sadar dari konsekuensi dari setiap tindakan yang dipilih atau pilihan yang dibuat. Contoh, misalnya di sini ada mengatur porsi makan untuk mengurangi sampah. Nah, kenapa cuma mengatur porsi makan aja bisa kita sebut sebagai gaya hidup berkelanjutan? Itu karena kalau misalnya kita ambil porsinya kebanyakan nih, lebih dari biasanya. Nah, terus ternyata eh, di tengah sisa porsi makan yang masih banyak itu, kalian udah kenyang. Nah, karena udah kenyang nggak mungkin lagi dong dimakan untuk sisa makanan ini. Nah, otomatis sisa makanan ini akan dibuang. Nah, pada pembuangan sisa makanan ini nanti kan makanannya akan mengalami proses pembusukan ya. Nah, pada proses pembusukan inilah nanti akan mengeluarkan zat metana. Kemarin zat metana apa? Zat metana adalah termasuk gas rumah kaca. Jadi nanti itu dari mengatur porsi makan kita bisa berkontribusi untuk mengurangi jumlah gas rumah kaca. Oke, yang kedua adalah menggunakan transportasi umum. Ya berarti kalau misalnya kita pakai transportasi umum, otomatis jumlah zat polusi udara itu akan menurun. Yang ketiga adalah membatasi belanja pakaian untuk mengurangi sampah. Nah, kenapa ini juga masuk ke sustainable lifestyle? Jadi maksudnya adalah limbah kain itu juga tanpa disadari ternyata udah banyak banget nih. Nah, ya kalian pernah dengar namanya thrift shop gitu kan ya? Nah, kalau thrift shop itu berarti akibat dari ini nih, tidak membatasi belanja pakaian sehingga pakaian atau kain-kain yang masih banyak itu akan dibuang. Nah, biasanya kan sumber di Indonesia itu dari Singapura, Korea gitu ya. Nah, sebenarnya pada Singapura dan Korea itu dibuang untuk diolah lagi kembali kainnya, tapi dari Indonesia malah diperjualbelikan kembali. Nah, seperti itu. Jadi, salah satu limbah yang tanpa disadari juga dapat memperburuk keadaan itu adalah kain. Oke, sebenarnya masih banyak lagi contohnya, tapi Miss jelasin yang lebih mudah kita lakukan dulu ya, yaitu ini. Terus ada juga yang kita tuh pakai tumbler, jangan pakai plastik lagi. Untuk sedotan, coba pilih yang besi aja, jadi jangan pakai sedotan plastik atau kertas. Seperti itu. Nah, yang kedua adalah memanfaatkan limbah di sekitar rumah. Oke, jadi walaupun limbah ini kan artinya zat sisa ya yang udah nggak dipakai lagi. Tapi supaya limbah ini tidak menumpuk di pembuangan sampah yang mengakibatkan pembusukan tadi, kita bisa mengolah saja di rumah supaya tidak terjadi penumpukan. Oke, yang pertama adalah pemanfaatan limbah organik. Pemanfaatan limbah organik adalah limbah dari bahan hidup seperti daun, kertas, kulit, dan kotoran hewan. Jadi bahan-bahan ini mudah diurai oleh organisme dan menjadi kompos. Jadi dari daun, kertas, dan kulit bisa kita olah sendiri di rumah di pada lubang biopori. Ada yang pernah dengar tentang biopori? Nah, jadi sebenarnya lubang biopori ini yang pertama untuk serapan air, yang kedua juga untuk menyuburkan tanah. Oke, jadi bentuk lubang biopori itu kayak gini. Misal ini dikasih, kelihatan nggak? Oke, jadi ini ceritanya tuh ada pipa, dan di sini ada botol plastik. Nah, nanti daun, kertas, dan
kulit atau kotoran hewan bisa kita masukin ke pipa ini. Nah, nanti di sini akan terjadi pembusukan dan proses pembusukannya itu akan diurai oleh organisme hingga menjadi kompos. Oke. Setelah ada limbah organik, yang kedua berarti ada anorganik ya. Nah, kalau anorganik ini seperti misalnya bahan-bahan plastik yang kita pakai. Contohnya itu plastik sasetan. Nah, itu kan kalau misalnya kita kumpulkan dan kita gunakan untuk kerajinan, itu bisa di-recycle atau didaur ulang menjadi suatu benda tertentu. Oke, tadi ada sustainable lifestyle, terus memanfaatkan limbah di sekitar rumah. Yang ketiga adalah, nah ini harus dicermati untuk yang mau menjadi peneliti dan di bidang-bidang tentang sains. Yang ketiga adalah mengelola limbah B3. Jadi di sini B3 itu ada singkatan dari bahan berbahaya dan beracun. Nah, pada limbah B3 ini kan biasanya ada di laboratorium ya. Nah, untuk limbah B3 kita nggak bisa langsung buang sembarangan ke selokan air ya. Nah, itu akan nanti berakibat ke lingkungan sekitar. Oke, caranya adalah kita harus menentukan dulu yang disebut limbah B3 itu seperti apa. Limbah B3 itu harus dikategorikan secara khusus karena yang pertama, jumlah dan konsentrasi toksisitas itu tinggi. Toksis itu maksudnya adalah racun ya. Jadi tingkat racunnya itu harus tinggi. Yang kedua ini reaktif. Yang ketiga mudah terbakar dan korosif. Yang empat mencemari lingkungan. Dan yang kelima dapat berbahaya pada kesehatan. Oke, kalau pada suatu zat mencakupi kelima ini atau beberapa dari ini, berarti itu sudah termasuk menjadi limbah B3. Oke, sekarang cara pengelolaannya gimana? Contoh yang pertama, pengelolaan limbah B3 secara fisik. Di sini karena secara fisik berarti eh, biasanya itu cuma pemisahan dua zat aja. Jadi zat racunnya yang diambil, zat yang tidak bukan racun bisa langsung dibuang ke tempat saluran pembuangan. Oke, di sini ada 3 cara, yaitu memisahkan komponen seperti delaminasi, dialisis, adsorpsi, elektrodialisis, dan lain-lain. Oke, jadi untuk pengelolaan limbah B3 secara fisik ini biasanya dilakukan untuk limbah B3 yang zatnya itu besar-besar ya. Jadi itu bisa dilakukan secara fisik. Kalau delaminasi ini contohnya biar lebih gampang ya. Jadi kita nggak ngomongin contoh limbah B3-nya. Untuk delaminasi ini itu seperti misalnya ada plastik sasetan. Nah, dari lapisan plastik sasetan itu kan ada plastiknya, ada zat aluminium ya, yang warna silver itu. Nah, delaminasi itu berarti memisahkan keduanya supaya diambil mana zat yang toksiknya, mana zat yang bukan toksik. Nah, berarti yang di zat toksik ini akan diolah supaya dapat dibuang secara aman. Nah, untuk yang zat tidak toksik berarti bisa dibuang secara langsung. Yang B, memisahkan antara padatan dan cairan. Seperti nanti zatnya dikentalkan, atau diendapkan, atau difilter, atau disaring. Yang ketiga adalah membersihkan gas seperti wet scrubbing atau penyaringan partikel. Oke, wet scrubbing ini maksudnya adalah pernah lihat pabrik-pabrik kan ya, biasanya kan di situ ada cerobong asap. Kok hilang? Bentar. Oke, biasanya kan ada cerobong asap. Nah, cerobong asap itu di dalamnya ada wet scrubbing. Jadi dari gas ini nanti kan misalnya pada pembangkit listrik itu biasanya akan mengeluarkan SO2 atau sulfur dioksida. Nah, wet scrubbing ini akan mengambil SO2-nya supaya tidak keluar pada cerobong asap itu. Seperti itu.
Nah, yang kedua adalah tadi secara fisik, sekarang kimia. Nah, biasanya untuk ini tuh zat-zat toksiknya itu yang kecil-kecil ya. Jadi mau tidak mau kita lakukan secara kimia. Maksudnya secara kimia adalah berarti nanti zatnya itu entah ditambahkan atau senyawa reaktif untuk meminimalkan dan membatasi kelarutan dan toksisitas limbah. Misalnya adalah stabilisasi atau solidifikasi. Jadi contohnya misalkan ada zat yang memiliki toksisitas. Nah, kita tambahkan senyawa lain yang bisa menyerap atau mengikat zat toksik itu supaya tidak menjadi lebih berbahaya, seperti itu. Nah, sekarang yang ketiga, pengolahan limbah B3 secara biologi. Nah, secara biologi ini lebih mudah dilakukan ya. Jadi maksudnya adalah secara biologi ini kita memanfaatkan tanaman atau bakteri-bakteri yang ada. Jadi, pengolahan limbah B3 secara biologi dibagi menjadi dua, yaitu fitoremediasi dan juga bioremediasi. Oke, sekarang fitoremediasi dulu. Fitoremediasi adalah penggunaan tanaman dalam proses mengumpulkan dan menyerap berbagai zat beracun dalam tanah. Oke, jadi fitoremediasi ini tuh dia pakai tanaman. Nah, tanaman-tanaman tertentu ini tuh dia dapat menyerap zat-zat toksik pada tanah atau air. Jadi misalnya kalau untuk tanah ini ada bunga matahari. Jika misalnya tanah tercemar logam berat, maka kita tanamkan bunga matahari. Nanti bunga matahari ini akan menyerap logam berat. Lalu yang kedua juga ada bayam. Yang ketiga ada akar wangi. Akar wangi ini untuk pengendalian erosi bekas pertambangan. Dan yang keempat, nah eceng gondok ini kan biasanya ada di air ya. Dia ini akan menyerap logam berat dan nutrisi berlebih. Nah, jadi yang harus dipahami ini bayam dan eceng gondok ya. Biasanya kan mereka dijadikan sayuran atau bahan makanan. Eceng gondok itu bisa dimakan jika media tanamnya itu yang bukan tempat polusi. Contohnya itu rawa atau memang ada tempat perkembangbiakan khusus. Tapi kalau misalnya eceng gondok dan bayam ini liar, nah saran Miss jangan dimakan. Nah, untuk eceng gondok ini ada catatan lagi, yaitu eceng gondok pertumbuhannya itu cepat. Jadi kalau misalnya ingin menggunakan eceng gondok untuk menyerap logam berat, jadi ini tuh harus terus dipantau karena jika tidak dikendalikan, tanaman ini akan menutup permukaan air hingga airnya ini tidak mendapatkan sinar matahari dan akan berbahaya bagi biota air itu. Yang kedua adalah bioremediasi. Untuk bioremediasi ini, kalau fito itu tanaman, bioremediasi itu penggunaan organisme atau bakteri sebagai agen untuk menguraikan atau mendegradasi limbah B3. Contohnya adalah penggunaan bakteri seperti Pseudomonas untuk menguraikan minyak yang tumpah di laut atau tanah. Nah, jadi kalau ada suatu sungai sudah terkontaminasi oleh minyak yang tumpah di laut atau tanah, kita tinggal eh apa ya namanya? Menaruh bakteri Pseudomonas ini supaya minyaknya itu bisa teruraikan. Nah, contohnya kayak gini. Misal di sini ada laut dan tanah. Nah, kita injeksi mikroba Pseudomonas ini. Berarti kan ada penambahan bakteri di sini. Nah, nanti bakteri-bakteri ini akan menyerap karbon dioksidanya. Sehingga di di sungai selanjutnya ini akan bersih seperti itu.
Nah, yang kedua contohnya ada mikroorganisme seperti Thiobacillus peroxidans dapat digunakan untuk mengubah logam berat menjadi bentuk yang kurang berbahaya. Jadi ini fungsinya bukan menghilangkan si limbahnya ya, tapi mengurangi aja supaya nggak berbahaya. Nah, oke, jadi untuk di PG, bioremediasi sama fitoremediasi nanti keluar ya. Jadi contoh-contohnya dipahami betul. Untuk limbah B fisik, limbah B3 fisik juga kimia akan keluar. Sustainable lifestyle juga akan keluar. Oke. Nah, untuk esai, Miss jelasin ya di sini aja. Jadi untuk esai itu, tiga esai itu lebih kepada pendapat kalian terhadap suatu fenomena tertentu. Untuk dua soalnya lagi itu soal materi. Nah, jadi untuk soal materinya itu tentang pencemaran udara. Oke, jadi dipelajarin aja. Sekian dari Miss. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.